Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Rabbi israhli sadri wa yassirli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Baiklah, kali ini kita akan membahas ayat 144 sampai 147 dari surat An-Nisa. Adapun terjemahannya adalah sebagai berikut. Artinya, ayat 144. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menjadikan orang-orang kafir sebagai pemimpin selain dari orang-orang mukmin. Apakah kamu ingin memberi alasan yang jelas bagi Allah untuk menghukummu? Surat An-Nisa ayat 145 adalah sebagai berikut. Sungguh, orang-orang munafik itu ditempatkan pada tingkatan yang paling bawah dari api neraka, dan kamu tidak akan mendapat seorang penolong pun bagi mereka. Adapun ayat 146 artinya sebagai berikut. Kecuali orang-orang yang bertaubat dan memperbaiki diri dan berpegang teguh pada agama Allah, dan dengan tulus ikhlas menjalankan agama mereka karena Allah, maka mereka itu bersama-sama orang yang beriman, dan kelak Allah akan memberikan pahala yang besar kepada orang-orang yang beriman. Sedangkan ayat 147 adalah sebagai berikut. Artinya, Allah tidak akan menyiksamu jika kamu bersyukur dan beriman. Dan Allah Maha mensyukuri, Maha mengetahui. Demikianlah terjemahan dari ayat 144 sampai 147 dari surat An-Nisa. Terkait dengan ayat-ayat di atas, Allah Ta'ala telah melarang hamba-hambanya yang beriman menjadikan orang-orang kafir sebagai wali dengan meninggalkan orang-orang mukmin, yaitu saling berteman, bersahabat, memberi nasihat, merahasiakan kecintaan terhadap mereka, dan menyebarkan kondisi orang-orang mukmin kepada mereka, maksudnya kepada orang-orang kafir tersebut. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman dalam surat Ali Imran ayat 28, yang artinya, janganlah orang-orang beriman menjadikan orang-orang kafir sebagai pemimpin, melainkan orang-orang beriman. Barang siapa berbuat demikian, niscaya dia tidak akan memperoleh apapun dari Allah kecuali karena siasat menjaga diri dari sesuatu yang kamu takuti dari mereka. Dan Allah memperingatkan kamu akan siksanya. Ini adalah terjemahan dari ayat 28 surat Ali Imran. Di sini Allah Ta'ala memberikan peringatan kepada kalian akan hukumannya jika kalian melanggar larangannya. Oleh karena itu Allah Ta'ala di dalam ayat ini, yaitu dalam ayat 144 surat An-Nisa, berfirman yang artinya, inginkah kamu mengadakan alasan yang nyata bagi Allah untuk menyiksamu? Jadi maksudnya di sini alasan dan hujah atas kalian untuk menghukum kalian. Jadi alasan Allah jika kita menjadikan pemimpin terhadap orang-orang kafir, maka berarti itu Allah mempunyai alasan untuk menghukum kita. Ibnu Abu Hatim rahimahullah telah meriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkaitan dengan firman Allah, alasan yang nyata, itu kata-kata atau kalimat dari ayat 144 yang telah kita bacakan tadi. Di sini Ibnu Abbas berkata, setiap kalimat sultan atau kekuasaan yang terdapat di dalam Al-Quran diartikan alasan atau hujah. Isnadnya sahih. Demikian hal yang dikatakan oleh Mujahid, Ikrimah, Sa'id bin Jubair, dan selain mereka, rahimahullah. Selanjutnya Allah Ta'ala berfirman dalam ayat 145 surat An-Nisa
yaitu yang artinya sesungguhnya orang-orang munafik itu ditempatkan pada tingkatan yang paling bawah dari neraka. Maknanya yaitu pada hari kiamat nanti, sebagai balasan dan ganjaran atas kekufuran mereka yang sangat-sangat, maka mereka akan ditempatkan di neraka yang paling bawah dari api neraka, dari neraka. Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma berkata berkaitan dengan firman Allah, yaitu kalimat pada tingkatan yang paling bawah dari neraka. Itu maksudnya adalah neraka yang paling bawah. Ulama yang lain berkata neraka memiliki beberapa lapis atau tingkatan. Sebagaimana surga juga memiliki beberapa tingkatan. Ibnu Abi Hatim rahimahullah meriwayatkan dari Ibnu Hurairah radhiyallahu anhu berkaitan dengan firman Allah, sesungguhnya orang munafik itu akan ditempatkan pada tingkatan yang paling bawah dari neraka. Di sini Abu Hurairah berkata sebagai berikut, yang artinya lapisan yang paling bawah neraka adalah rumah-rumah neraka yang memiliki banyak pintu yang tertutup erat bagi mereka. Lalu api dinyalakan dari bagian bawah dan atas mereka. Sedangkan firman Allah Ta'ala pada ayat 145 surat An-Nisa yang berbunyi, dan kamu sekali-kali tidak akan mendapatkan seorang penolong pun bagi mereka. Mana dari ayat ini yaitu penolong bagi mereka yang akan menyelamatkan mereka dari derita yang mereka alami dan mengeluarkan mereka dari pedihnya siksa neraka. Maka sekali-kali mereka tidak akan mendapat penolong tersebut. Selanjutnya Allah Ta'ala mengabarkan, dan barang siapa yang bertaubat di antara mereka di dunia ini, niscaya Allah Ta'ala akan menerima taubatnya dan menerima penyesalannya bila dia ikhlas di dalam taubatnya, memperbaiki amal perbuatannya, dan berpegang teguh kepada Rabb-nya dalam seluruh perkaranya. Dalam hal ini Allah Ta'ala telah berfirman dalam ayat 146 surat An-Nisa yang artinya kecuali orang-orang yang taubat dan mengadakan perbaikan dan berpegang teguh kepada agama Allah dan tulus ikhlas mengerjakan agama mereka karena Allah. Jadi itulah yang dapat diterima oleh Allah. Taubat yaitu menggantikan perbuatan riya dengan rasa keikhlasan karena Allah, sehingga amal perbuatan mereka akan dapat bermanfaat meskipun kadarnya sedikit. Adapun Ibnu Hatim rahimahullah meriwayatkan dari Mu'az bin Jabal radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah SAW telah bersabda, yang artinya, ikhlaslah kamu dalam mengerjakan agamamu. Niscaya amal perbuatan yang sedikit akan cukup bagimu. Selanjutnya, firman Allah dalam ayat 146 surat An-Nisa terdapat kalimat yang artinya, maka mereka itu adalah bersama-sama orang-orang yang beriman. Di sini maksud daripada kalimat dari ayat ini adalah bersama-sama dengan golongan mereka yang beriman pada hari kiamat nanti. Dan firman Allah ayat 146 tersebut dilanjutkan yang artinya, dan kelak Allah akan memberikan kepada orang-orang yang beriman pahala yang besar. Selanjutnya Allah Ta'ala berfirman mengabarkan tentang kemahakayaannya dan ketidakbutuhannya terhadap selain daripada Allah, selainnya. Dan sesungguhnya Dia, Allah Subhanahu wa Ta'ala, hanyalah menyiksa hamba-hamba sesuai dengan dosa-dosa yang mereka perbuat.
Di sini pada ayat 147 surat An-Nisa Allah berfirman yang artinya, mengapa Allah akan menyiksamu jika kamu bersyukur dan beriman? Yang maknanya yaitu mengapa Allah akan menyiksamu jika kamu bersyukur dan beriman. Itu maksudnya Allah tidak akan menyiksamu jika kalian memperbaiki amal perbuatan kalian dan beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Juga dalam kalimat, dan Allah adalah maha mensyukuri lagi maha mengetahui. Itu maksudnya adalah, barang siapa yang bersyukur kepada Allah Ta'ala, niscaya Allah akan mensyukurinya. Dan barang siapa yang hatinya beriman kepada Allah Ta'ala, niscaya Allah Ta'ala mengetahuinya dan memberinya balasan yang sangat berlimpah. Wallahu a'lam bissawab. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.